Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, perjalanan waktu yang tidak terasa begitu cepat. Tahu-tahu kita berada di penghujung tahun 2025. Inilah waktu yang sangat-sangat tidak terasa, yang sangat-sangat kita sering mengabaikan. Padahal waktu itu sangat berharga dalam kehidupan. Orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Orang Arab mengatakan waktu adalah pedang. Dikatakan time is money ya benar pisan. Ya contohnya misalnya zaman pergi ke Jakarta, sudah beli tiket pesawat berangkat jam 10 lewat 10. Sama terlambat datang di bandara jam 10.20, pesawat sudah terbang. Tiket ditukar, dikembalikan ya nggak bisa, berarti uangnya hilang. Ya benar, time is money. Dikatakan waktu dalam pedang ya betul pisan. Waktu itu sangat tajam, sangat mematikan, sangat menguntungkan. Benar juga. Kalau dalam peperangan kita terlambat persiapan, lawan sudah siap semua, kita baru berangkat, ya musnah kita. Ya betul. Dalam Islam waktu itu banyak diatur baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kita yang sudah sangat benar-benar memahami dalam satu surah tersendiri yang menyebutkan tentang pentingnya waktu, yakni surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati, yang berbuat baik, wa tawassaw bil haqq, yang selalu saat menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan selalu menasihati untuk menetapi kesabaran. Nah, itu yang penting yang orang itu akan rugi. Inilah perlunya kita memanage waktu dengan baik. Kemudian hal yang lebih penting lagi, kalau kita mengabaikan dalam kondisi waktu, kita tidak pernah mengingat apa yang pernah terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, yang akan datang, kita abai, kita acuh-acuh, maka bisa jadi kita dalam kehidupan ini tergolong orang yang celaka. Tidak pernah mengabaikan apa yang kita lakukan. Bah, pokoknya aku sak karepku, seneng gak seneng pojari aku. Sing penting aku enak uripe, gak ngurus wong liya, sehingga tidak ada rievaluasi dalam perilaku. Itu juga akan bisa-bisa kita berakhir dengan kehidupan yang celaka. Mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsiha fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fa huwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi jelas di sini perlunya kita memanage waktu dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan hari ini supaya bisa lebih baik dari hari kemarin, biar kita termasuk orang yang beruntung. Jangan sampai ya hari ini sama dengan hari kemarin kita rugi, apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita celaka. Nah, inilah perlunya kita menimang-nimang dalam perjalanan waktu yang kita lalui, jangan diabaikan begitu saja. Kemudian kalau kita teliti lebih lanjut, waktu itu memiliki beberapa karakteristik yang perlu kita pahami. Jadi ada karakteristik waktu yang merupakan hal yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah waktu adalah modal yang tidak dapat digantikan.
Artinya, waktu yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan atau digantikan dengan waktu lain. Setiap detik waktu sangat berharga dan tidak dapat digantikan. Jadi, apa yang sudah kita lewati, waktu itu tidak bisa digantikan. Kalau toh orang mengatakan, ya tak ganti sesuai lagu ini kayak gak iso. Beda. Nuansanya, kondisinya, keadaannya beda. Semua sudah berbeda karena waktu yang kita jalani seperti saya sedang berbicara hari ini, besok yang terjadi sekarang ini tidak akan ikut lagi bersama saya, justru akan semakin jauh ditinggalkan. Yang ke depan itu sudah bukan waktu saat itu, waktu berbeda. Lah inilah waktu yang artinya modal yang tidak dapat digantikan lewat kesempatan hanya satu kali. Kemudian waktu adalah kesempatan yang tidak dapat diulang. Sama dengan hal yang tidak dapat digantikan, juga tidak akan terulang dalam kehidupan seseorang. Dari lahir sampai meninggal, waktu yang dijalani hanya satu kali kesempatan, tidak pernah berulang. Yang akan dilalui itu pun kesempatan yang dilalui dan tidak akan terjadi. Kalau toh ada kemiripan, bukan berarti pengulangan waktu, tapi perjalanan yang secara kebetulan ada kesamaan. Misalnya tanpa disadari kebetulan Bapak ikan ke Jember pada hari ini, jam ini, bajunya ini, sampai di Jember ini sama dengan kondisi tahun kemarin. Itu hanya secara kebetulan. Jadi nuansa semuanya, lingkungan yang ada juga tidak akan sama dengan yang pernah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah waktu adalah sumber daya yang terbatas. Waktu yang kita miliki sangat terbatas dan tidak dapat diperpanjang. Setiap orang memiliki waktu sama. Jadi waktu setiap orang itu baik yang buta huruf, baik yang profesor, baik yang tidak hafal Al-Quran, baik yang hafal Al-Quran, baik yang ahli ibadah, baik yang ahli maksiat, semuanya sama 24 jam. Nah, perbedaan di sini adalah dalam memanage waktu. Orang yang beriman sama-sama orang yang beriman 24 jam. Perbedaannya adalah memanage waktu. Memanage waktu dengan ilmu, memanage waktu dengan kebiasaan. Berbeda. Memanage waktu dengan ilmu ada nuansa-nuansa mengerjakan sebuah amalan bagaimana memperoleh pahala yang terbanyak. Sehingga sama-sama 24 jam, sama-sama 1 bulan 30 hari, tapi nilai amal yang diperoleh berbeda. Karena yang satu memanage ilmu sesuai dengan kebiasaan yang dijalani, yang satunya memanage ilmu dengan ilmu yang dia pahami untuk meraih hal yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat adalah waktu adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Artinya, waktu dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan impian kita. Dengan waktu, memanfaatkan waktu dengan baik, kita dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Inilah pentingnya sebuah waktu. Kemudian, Rasulullah sudah mengingatkan kita. Jadi sudah wajar kalau kita sering abai terhadap waktu. Rasulullah SAW bersabda an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi SAW nikmatani maghbun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Orang baru akan ingat, akan merasa seolah-olah kehabisan waktu tatkala betapa padatnya acara itu, sehingga nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat silaturahim kepada orang tuanya, nggak sempat sekedar bersapa dengan tetangganya, tatkala dia sibuk banget. Tapi begitu waktunya longgar, justru dia enak-enakan tidur, nggak sempat berzikir, nggak sempat juga sholat berjamaah, nggak sempat juga membaca Al-Quran. Semuanya lalai dengan kenikmatan dunia. Inilah manusia. Sehingga kita harus pandai-pandai mengevaluasi dan reevaluasi diri agar kita jangan sampai
terlena akan waktu yang diberikan oleh Allah. Mengingat waktu yang diberikan kepada manusia itu sifatnya terbatas. Ada yang diberi waktu dalam kehidupan itu barangkali umur baru lahir meninggal, 5 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, 40 tahun meninggal, 50 tahun meninggal, ada yang sampai 90 tahun meninggal. Nah, inilah waktu yang diberikan atau usia kehidupan manusia yang diberikan oleh Allah pada kita. Karena itu waktu yang diberikan oleh Allah itu tidak akan terulang. Sehingga yang abai dalam kehidupannya bisa jadi karena seringnya abai, orang tersebut umurnya 40 tahun tapi dalam hal ibadahnya kosong melompong. Bisa jadi umurnya baru 30 tahun, amal ibadahnya melebihi dari umur 50 tahun karena kesadaran diri dalam melaksanakan ibadah, selalu membekali diri kepada Allah. Dia ingat bahwa kehidupan yang paling penting adalah bekal takwa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan ya di sini dengan sabdanya, "Itanil khamsa qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit. Wa ghilaka qabla fakarika. Masa kayamu sebelum datangnya masa miskin. Wa farohoka qabla sawolika. Masa luangmu sebelum datangnya masa sibuk. Wa hayatika qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum datangnya kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah pentingnya kita senantiasa memanage waktu sebaik mungkin agar kita tidak tergolong orang yang rugi, tidak tergolong orang yang celaka, sehingga kita dalam mengakhiri kehidupan bisa benar-benar memiliki bekal yang sangat baik, yakni bekal takwa yang cukup sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah berupa surganya. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.